Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dinamika Islam di Jawa, Konflik Wali Songo Syekh Siti Jenar, yaitu di bagian yang kedua. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Bocah, kakang mau tanya. Bocah yang didekati bergeming. Matanya tetap mengamati sosok yang mendekatinya tanpa berkedip. Kamu tahu letak Panti Kudus? Bocah itu terlihat ragu-ragu dan mengangguk kaku. Terdengar tawa terkekeh pelan. Mau tunjukkan kepada kakang di mana letaknya? Bocah itu mengangguk sekali lagi, kemudian menuding ke arah utara. Jauh dari sini. Bocah itu menggeleng. Sosok itu terkekeh lagi. Kemudian dia membungkuk meraih sesuatu. Sebuah kerikil berukuran jempol kaki manusia dewasa. Ditimbang-timbangnya sejenak kerikil itu di tangan kanan. Mau kakang beri oleh-oleh buat orang tuamu? Bocah itu tak menunjukkan reaksi. Dia mengamati apa yang tengah dilakukan oleh sosok di depannya. Dan sosok berpakaian hitam-hitam itu terus saja menimang-nimang kerikil. Kemudian diberikannya kepada sang bocah. Diberikan langsung ke telapak tangan kecilnya. Ini, segera pulang dan berikan ke orang tuamu. Bocah itu kebingungan. Dilihatnya kerikil hitam yang telah tergenggam di tangannya. Bukan lagi hitam. Kerikil itu kini terlihat berkilauan kekuningan, indah dipandang. Kakang, terdengar suara bocah itu, kecil dan paro. Iya bocah Bajang, ini Mas. Iya. Keheranan bocah itu, wajahnya nampak kebingungan. Jelas-jelas yang diberikan kepadanya adalah sebuah kerikil sebesar kepala burung kemak atau burung puyuh. Tetapi setelah berada di genggamannya, kerikil itu telah berubah menjadi emas. Tangan bocah itu gemetaran. Dia memandang takjub kepada sosok di depannya. Tanpa menunggu waktu, cepat dia memutar tubuh hendak berlari pulang. Mendengar suara cegahan, bocah itu urung berlari. Jika kamu diberi sesuatu oleh orang lain, ucapkan terima kasih bocah Bajang. Bocah itu mengangguk. Terima kasih kakang. Dan bocah itu memutar tubuh. Namun baru saja hendak melangkah, melihat gerakannya diurungkan. Sang bocah membalikkan badan kembali. Ada apa bocah? Kakang siapa? Yang ditanya terkekeh kecil. Jangkung. Panggil saja kakang Jangkung. Bocah itu mengangguk. Terima kasih kakang Jangkung. Ya sudah, sana, lari yang cepat. Bocah itu berseri mukanya, kemudian membalikkan badan dan pelari di sela-sela kerumunan orang dengan riang gembira. Tinggal kini sosok yang mengaku bernama Jangkung termangu-mangu memandang ke arah utara, ke arah mana letak Panti Kudus yang ditunjukkan oleh bocah Bajang tadi. Dan berbarengan dengan teriakan azan zuhur, Jangkung segera melangkahkan kaki menuju Panti Kudus, sebuah panti yang merupakan padepokan tempat orang-orang pesisir belajar agama baru. Panti yang sudah terkenal hingga ke kota raja Demak Bintara. Panti yang dipimpin oleh seorang pandita yang bernama Pangeran Kudus atau Kanjeng Susunan Kudus. Pemuda berpakaian hitam lusuh itu berhenti di depan sebuah gapura model Majapahitan. Hanya yang membedakan, tak lagi terdapat dua rapala, patung raksasa penjaga pintu gerbang di sisi kanan kiri gapura itu. Tak jauh dari gapura, nampak menjulang bangunan mirip pendermaan, tempat menanam abu jenazah para raja-raja Majapahit yang beragama Buddha atau Siwa Buddha. Rupanya, dari sanalah sumber teriakan azan dikumandangkan. Sosok pemuda itu tersenyum
Inilah Panti Kudus, begitu bisiknya dalam hati. Dilangkahkannya kaki memasuki gapura. 2 orang prajurit yang rupa-rupanya dari Demak Bintara nampak berdiri dengan tombak panjangnya. Hal itu bisa dimaklumi karena Pangeran Kudus adalah Senopati Ageng Demak Bintara. Tak aneh jika banyak prajurit Demak berkeliaran di panti ini. Dalam jarak 3 tombak, langkah kaki pemuda itu terhenti oleh gerakan tangan salah seorang prajurit yang memberikan tanda agar dia tetap diam di tempatnya sekarang. "Assalamualaikum." Sang pemuda mengucapkan salam sembari menakupkan kedua telapak tangannya di depan dada. 2 orang prajurit itu menjawab salam dengan suara parau. Mata mereka menatap penuh selidik. "Ada keperluan apa?" tanya salah seorang dari mereka. Pemuda berpakaian hitam lusuh itu menatap prajurit yang bertanya kepadanya. "Hamba ingin mengabdi di Panti Kudus ini, Tuan." 2 orang prajurit itu saling berpandangan sejenak. Kemudian mata mereka kembali menatap sosok pemuda dengan pandangan yang sama, penuh selidik. "Kamu orang mana?" "Hamba ini orang kabur kanginan tanpa tempat tinggal. Tak memiliki tempat menetap. Kemana angin bertiup, kesana hamba mengikuti. Hingga terdengar oleh hamba kebesaran nama Kanjeng Pangeran Kudus. Terpikat hati hamba untuk mengabdi kepada beliau." 2 orang prajurit masih bergeming. "Wahai bocah, berat mengabdi kepada seorang waliyo. Apa kamu mampu?" "Lahir batin telah menjadi tekad hamba." Prajurit yang barusan bertanya menoleh kepada temannya, dan yang ditoleh hanya mengangguk. "Baiklah," kata prajurit tersebut. "Ikut aku ke dalam." Pemuda itu menyembah dan segera mengikuti prajurit yang lebih dulu masuk ke dalam panti. Memasuki bagian dalam tembok benteng yang terbuat dari batu bata merah, sang pemuda seketika disuguhi pemandangan beberapa orang yang semuanya mengenakan pakaian orang Malaka, sama seperti yang dikenakan oleh sang pemuda. Dengan ikat kepala yang melingkar, membalut kepala-kepala mereka yang gundul. Mereka adalah santri-santri Panti Kudus. Seorang santri memang harus bersyukur gundul. Hal itu perlu untuk membedakan keberadaan mereka dengan para panut agama Buddha yang suka memanjangkan rambutnya. Seorang Jawa yang sudah bersyukur gundul berarti mereka telah memeluk agama Rasul. Kedatangan seorang pemuda yang diantar oleh prajurit penjaga sedikit menyita perhatian para santri Kudus, dan pemuda itu terus dibawa menuju bangunan yang berdiri di samping tajuk atau surah. Di depan bangunan berdinding kebiok atau dinding kayu, sang prajurit berhenti. Di dalam bangunan nampak 2 orang tengah bersila. Melihat kedatangan prajurit penjaga gapura, 2 orang itu bangkit berdiri dan keluar pintu yang semenjak tadi memang terbuka. "Ada apa, Kakang?" tanya salah seorang yang bangkit berdiri. Sosok yang usianya masih cukup muda, sepantaran dengan sosok yang diantar oleh prajurit penjaga gapura. "Maaf, saya mengantarkan seorang pemuda yang bersikeras hendak mengabdi kepada Kanjeng Pangeran." Sesaat, kedua orang yang baru keluar tersebut mengamati sosok pemuda berpakaian hitam lusuh yang berdiri di samping prajurit penjaga. "Tinggalkan di sini, Kakang." Sang prajurit mengangguk dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Kini pemuda yang diantarkan berdiri berhadapan dengan 2 orang yang baru keluar dari bangunan kebiok. "Kisanak sudah Islam?" terlontar pertanyaan dari salah seorang yang berdiri tepat di depan pintu. "Hamba, Kakang. Saya sudah memeluk syariat Rasul." "Tapi mengapa belum bersyukur?" Tak ada jawaban. "Sudah tahu syahadat?"
hamba Kakang. Ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dua orang yang berdiri di depan pintu mengangguk. Benar-benar ingin berguru kepada Kanjeng Pangeran Kudus. Demikianlah kehendak hamba Kakang, sanggup mengabdi, menuruti perintah dan menjauhi larangan guru. Singgih Kakang. Baiklah, silakan masuk kemari. Dan pemuda berpakaian hitam itu dipersilakan masuk ke dalam bangunan berdinding gebyok. Di dalam bangunan tampak berjajaran banyak kitab. Selain kitab yang sudah tertulis di atas dalwak atau kertas Cina, juga masih ada beberapa yang masih tergurat di atas rontal. Semua berjajar rapi, memenuhi sudut ke sudut yang lain. Silakan duduk. Sang pemuda segera duduk bersila di atas tikar rotan yang tersedia. Kisanak, kami berdua adalah pengurus Panti Kudus, ucap salah satu dari dua orang yang sudah duduk bersila berhadapan dengan sang pemuda. Nama saya Potut. Ini teman saya Pangkal. Sang pemuda mengaku sopan. Kisanak sendiri siapa namanya? Nama saya Jangkung. Asal Kisanak? Hamba ini manusia kapur kanginan, tiada bertempat tinggal. Dua orang di hadapan Jangkung mengerutkan dahi. Sesaat, mata mereka mengamati pemuda yang mengaku bernama Jangkung di hadapannya. Terdengar hela nafas. Potut, salah satu seorang santri, kemudian berkata, baiklah Dimas Jangkung, tapi bukan wewenang kami berdua untuk menerima Dimas sebagai santri. Semua adalah wewenang Kanjeng Pangeran Kudus. Untuk itu, tunggulah sampai besok pagi. Kami segera akan menghadap kepada Kanjeng Pangeran. Sementara, Dimas bisa menempati bangunan kosong di bagian belakang tajuk. Jangkung mengangguk. Hamba paham Kakang. Potut mengangguk pula. Puas melihat kesopanan Jangkung, pemuda yang ada di hadapannya itu. Berdoalah agar Kanjeng Pangeran berkenan menerima pengabdianmu. Jangkung mengangguk. Sekarang, Dimas boleh membersihkan diri. Di belakang bangunan ini ada sumur. Dimas bisa mandi dan sekalian membantu para santri lain mengisi padasan, tempayan kecil tempat air wudhu. Singgih Kakang. Pagi baru saja menjelang. Beberapa orang nampak sibuk membersihkan pekarangan tajuk. Beberapa yang lain nampak gilir mudik membawa kelinting, tempayan kecil untuk mengambil air, berisi air sumur yang hendak diisikan ke padasan. Matahari baru saja menyembul. Kicau burung terdengar bersaut-sautan. Burung-burung yang tiada bosan menemani pagi berterbangan ke sana kemari, sembari memamerkan merdu suaranya. Seorang pemuda yang tak lain adalah Jangkung nampak ikut hilir mudik mengangkut air dalam kelinting. Ini adalah pagi pertama dia berada di Panti Kudus, berbaur bersama para santri lain yang belum semua dikenalnya. Kesibukan Jangkung seketika tersita ketika salah seorang santri mendadak mendekatinya. Kisanak yang bernama Jangkung. Jangkung yang masih membawa kelinting di pundaknya segera menghentikan langkah kakinya. Ditatapnya sosok santri yang menegurnya. Singgih, saya yang bernama Jangkung. Kisanak dipanggil menghadap ke Kang Potut. Singgih, saya segera menghadap. Santri itu mengaku hormat, dibalas dengan anggukan serupa oleh Jangkung. Dan santri itu segera berlalu pergi. Jangkung selekasnya membawa kelinting ke arah padasan, menuangkan air sejenak hingga tak tersisa, kemudian meletakkan kelentingnya di dekat padasan. Bergegas dia meninggalkan tempat itu, menuju ke bangunan gebyok di samping tajuk.
pintu bangunan sudah terbuka, dan di dalam tampak Putut dan Pangkal telah menunggu. "Assalamualaikum." Jangkung mengucapkan salam. Putut dan Pangkal segera mengarahkan pandangannya ke arah Jangkung. "Waalaikumsalam." Hampir bersamaan, Putut dan Pangkal menjawab salam dari Jangkung. "Masuklah, Dimas." Jangkung mengangguk dan segera masuk ke dalam. "Sudah makan?" tanya Putut. Jangkung tersenyum. "Sudah, Kakang." Putut mengangguk. "Nah, Dimas, ada kabar baik. Kanjeng Pangeran Kudus berkenan menerima pengabdian Dimas." Jangkung tersenyum. "Alhamdulillah. Mulai sekarang Dimas telah resmi menjadi santri kudus. Kewajiban Dimas selain belajar agama, belajar olah keprajuritan, juga wajib bekerja menjaga kebersihan dan keamanan panti kudus." Singkih. Pada malam Jumat, Kanjeng Pangeran Kudus berkenan melakukan pengajaran langsung. Dimas wajib menghadiri. Dan pada hari Jumat pagi, semua santri berkewajiban membersihkan tajub dan menata di dalamnya. Karena pada Jumat, Kanjeng Pangeran Kudus akan menjadi imam sholat. "Singgih. Sekarang, lanjutkan pekerjaanmu, Dimas." Sehabis ini, Dimas membersihkan diri dan wajib mengikuti pengajaran kitab fikih atau fikih di pendopo samping dekat dalam Kanjeng Pangeran. Jangkung memberikan sebuah hormat dan kemudian mohon undur diri. Dan ketika Jangkung tengah berjalan melintasi halaman tajub, dari pintu gapura nampak segerombolan pasukan berkuda masuk. Ada sekitar 30 orang pasukan dengan seragam merah-merah, seragam pasukan khusus dari Kadipaten Cipang Panolan yang dikenal dengan nama prajurit Sureng. Seseorang pemuda berusia terlebih dari 17-an tahunan nampak menunggang kuda paling depan, diapit dua orang lain yang lebih tua. Kasak-kusuk terdengar dari para santri. Rombongan itu adalah rombongan dari Pangeran Suryawiyata, putra Kanjeng Sultan Demak, Panembahan Cimpun, yang lahir dari istri yang berasal dari Cipang Panolan. Jangkung nampak mengamati dari kejauhan sosok Pangeran Suryawiyata. Berkulit kuning bersih, tampan wajahnya dan sedikit sipit matanya, dikenal pula dengan sebutan Raden Kikin. Jangkung sendiri telah mendengar bahwa Pangeran Suryawiyata memang santri dari Panti Kudus, tapi tentunya santri yang mendapat tempat dan perlakuan khusus, santri yang langsung dibimbing oleh Kanjeng Pangeran Kudus sendiri. Dan kabar terbaru yang didengarnya, sebab pusaka Majapahit Kiai Setan Koper yang berupa keris berlekuk 3 telah diberikan secara khusus kepada putra Kanjeng Sultan Demak itu. Pusaka itu sendiri kabarnya diperoleh Kanjeng Pangeran Kudus dari gudang pusaka Majapahit. Diambil setelah Demak Bintara berhasil menjebol kerajaan Buddha besar itu pada 2 minggu yang lalu. Sebab pusaka sebagai hasil rampasan perang. Pusaka yang terkenal memiliki kekuatan niskala yang sanggup mempengaruhi pemiliknya sehingga memiliki keberanian berlebih dalam peperangan. Konon pula, tak ada ilmu kebal apapun yang sanggup bertahan bila terkena Kiai Setan Koper. Rombongan Pangeran Suryawiyata telah memasuki pelataran Panti Kudus. Semua rombongan berhenti. Pangeran Suryawiyata sendiri nampak turun dari kuda. Beberapa santri senior tergopoh-gopoh menyambutnya. Tampak perbincangan terjadi. Kemudian Pangeran Suryawiyata bersama 2 orang pengiringnya diantarkan masuk ke dalam Kudus, tempat Kanjeng Pangeran Kudus tinggal. Sedangkan prajurit Cipang Panolan yang mengiring dipersilakan beristirahat di pendopo samping. Seorang santri berbisik kepada Jangkung,
kita akan mendapat tugas tambahan. Jangkung menoleh. Dilihatnya seorang santri bertubuh kurus tengah berbisik kepadanya. Apa itu Kakang? Menyabit rumput untuk kuda-kuda prajurit Jepang itu. Jangkung memperhatikan kuda-kuda yang dituntun oleh beberapa santri untuk ditempatkan di gedongan. Dan belum sempat Jangkung memberikan tanggapan lanjutan kepada santri yang baru saja berbisik kepadanya, seorang santri senior telah memanggilnya. Di depan tajuk, beberapa santri telah berkumpul. Ada sekitar 10 orang termasuk dirinya. Tugas telah menanti, mencarikan rumput segar sebagai makanan kuda-kuda dari prajurit Jepang Panolan. Itu berarti Jangkung tidak ikut pengajaran kitab beki pada pagi ini. Kitab yang sebenarnya sudah dihafal olehnya di luar kepala. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bobo 3, Kanjeng Susunan Ngerang. Persawahan menggambar, tampak menghijau oleh paparan sinar matahari. Biji-biji padi yang sudah tumbuh sebentar lagi siap untuk dituai. Tinggal menunggu beberapa minggu saja. Saat daun padi sudah mulai menguning, maka bulir-bulir padi yang meranum tersebut siap untuk dipanen. Persawahan yang letaknya tidak jauh dari kota Kudus itu membentang luas. Semua orang tahu bahwa persawahan tersebut adalah milik Raden Umar Said, putra Kanjeng Susunan Kalijaga. Semula persawahan itu adalah milik dari Syekh Usman Haji, atau lebih dikenal dengan gelaran Kanjeng Susunan Ngudung, dan diwarisi oleh putranya Syekh Jafar Shodiq, yang lebih dikenal dengan gelaran Kanjeng Pangeran Kudus atau Kanjeng Susunan Kudus, pemilik Panti Kudus sekaligus Senopati Agung Demak Bintara. Sepeninggal Syekh Usman Haji yang gugur di Trowulan saat masa-masa peperangan Demak Bintara dengan Majapahit 2 windu yang lalu, maka persawahan tersebut diberikan oleh Syekh Jafar Shodiq kepada adiknya Dewi Sucina. Dan dengan dinikainya Dewi Sucina oleh Raden Umar Said, maka persawahan itu kini menjadi milik Raden Umar Said yang terkenal dengan gelaran Kanjeng Susunan Muryapada. Hasil panen dari persawahan luas tersebut seluruhnya dipergunakan untuk menghidupi para santri di Padepokan Gunung Muria, sebuah padepokan yang didirikan di kaki Gunung Muria yang dipimpin oleh Raden Umar Said. Nampak di sana-sini beberapa penunggu sawah berteriak-teriak mengusir segerombolan burung yang hendak ikut mencicipi bulir-bulir padi. Para penunggu sawah itu tak lain adalah para santri Padepokan Gunung Muria sendiri, yang kebetulan mendapat giliran turun gunung untuk menunggu sawah dari gangguan burung-burung liar. Di sana-sini beberapa gerombolan burung berterbangan ketakutan ketika orang-orang sawah bergerak-gerak karena ditarik oleh para santri, diiringi dengan teriakan-teriakan mereka yang lantang. Namun kesibukan itu segera tersita manakala seseorang berlarian di pematang sawah sembari berteriak-teriak, "Kanjeng Sunan hendak kemari." Melihat sosok yang berlarian dan mendengar teriakannya yang terus-menerus diperdengarkan, beberapa santri yang nampak santai segera bangkit dan berusaha bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Sekarang di sana-sini teriakan demi teriakan mengusir buruh semakin gencar terdengar. Dan benar saja, tepat di pinggiran jalan, segerombolan orang berkuda terlihat berhenti, menitik dari pakaian yang dikenakan. Pastilah mereka rombongan santri yang akan menempuh perjalanan jauh. Pakaian putih-putih yang mereka kenakan dari kejauhan terlihat berkilau-kilau tertimpa cahaya matahari. Mereka adalah para santri senior yang tengah mengiringi Kanjeng Susunan Muryapada atau Raden Umar Said.
sosok berusia 26 tahun itu tampak turun dari pelana kudanya. Menyusul berturut-turut para santri yang mengiringi segera ikut turun pula. Kini sosok muda itu berdiri mengawasi hamparan sawah luas yang ada di hadapannya. Sosok muda inilah yang dikenal sebagai Raden Umar Said, pemimpin Padepokan Gunung Muria. Sebentar lagi masa panen. Terdengar seruan dari Raden Umar Said. Matanya terus mengamati persawahan. Salah satu santri tua mendekat dan berdiri di sampingnya. "Bentar Kanjeng, nampaknya hasil panen kita tahun ini akan melimpah." "Alhamdulillah," gumam Raden Umar Said sambil mengangguk-angguk pelan. Para santri Gunung Muria nampaknya sangat rajin menjalankan tugasnya Kanjeng. Raden Umar Said tersenyum simpul. "Aku gembira melihatnya. Kepatuhan mereka tak kalah dengan para santri dari Panti Kudus." Sosok tua di samping Raden Umar Said mengangguk. "Singgih Kanjeng." Raden Umar Said kemudian membalikkan tubuh. "Mari kita lanjutkan perjalanan paman. Matahari sudah meninggi." Sosok tua kembali mengangguk dan segera mengiringi Raden Umar Said yang berjalan ke arah kudanya. Satu kali lompatan, Raden Umar Said telah duduk di atas pelana kuda. "Kita usahakan tiba di Yuwana pada sore hari sebelum malam menjelang." "Monggo Kanjeng." Dan kuda Raden Umar Said segera bergerak dahulu, diikuti 2 orang pengiringnya berikut santri-santrinya. Raden Umar Said, sosok pemimpin muda Padepokan Gunung Muria, adalah sosok yang sangat disegani. Selain dikenal sebagai putra Kanjeng Sunan Kalijaga, Raden Umar Said juga terkenal akan kecerdasannya. Dalam ilmu agama, dia sangat mumpuni. Bahkan konon, dia terkenal memiliki kemampuan-kemampuan aneh yang diwarisi dari ayahandanya. Sengaja hari ini dia turun gunung, dan Yuwana adalah tujuan perjalanannya kali ini. Niat hatinya ingin bertandang kepada sosok ulama yang dituakan di Yuwana, Ki Gedeng Ngerang, yang juga dikenal dengan gelaran Kanjeng Susunan Ngerang. Sosok Ki Gedeng Ngerang sendiri adalah adik ipar dari Ki Gede Ketas Pandawa, seorang keturunan Ki Ageng Tarub kedua, atau Raden Bondan Kejawen, atau Raden Lembu Peteng yang berdiam di Tarub, seperti yang dikisahkan di muka. Adik dari Ki Gede Ketas Pandawa, Roro Nawangsari, dinikahi oleh Ki Gedeng Ngerang, dan kini dari hasil pernikahannya, mereka telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masih berusia 7 tahun dan 5 tahun. Mereka berdua diberi nama Dewi Rarayana dan Dewi Rara Pujiwati. Ada keperluan mendesak. Raden Umar Said bertandang ke Yuwana. Beberapa hari yang lalu, dia mendapat surat dari pimpinan Majelis Wali Songo, sebuah majelis besar perkumpulan para ulama Jawa yang kerap disebut sebagai para wali, yang dipimpin oleh Kanjeng Susunan Giri Kedaton. Surat itu sangat penting isinya karena menyangkut kisruh Majelis Wali Songo, dan nama Ki Gedeng Ngerang disebut-sebut pula. Sosok yang dituakan di Yuwana itu, yang kerap disebut Sunan Ngerang, ditengarai memiliki hubungan erat dengan Syekh Lemabang, sosok ulama yang berdiam di Caruban, pemimpin Padepokan Kerdasawa. 3 tahun yang lalu, sosok ulama yang tercatat sebagai anggota Majelis Wali Songo itu dan sempat menerima gelar kehormatan sebagai wali kutub, menyatakan keluar dari majelis dan menyatakan bahwa dirinya tidak ada sangkut paut lagi dengan Majelis Wali Songo. Syekh Lemabang praktis berjalan sendiri, padahal sudah umum diketahui para murid Syekh Lemabang banyak yang bertebaran di Jawa dan memiliki nama besar seperti Kanjeng Susunan Panggung. Sikap keras Syekh Lemabang ini dikhawatirkan
menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Majelis Wali Songo, sebuah majelis yang diperlukan keutuhannya di saat-saat Islam sedang gencar-gencarnya disiarkan di seluruh Jawa, di wilayah bekas Kerajaan Majapahit. Menurut hemat Syekh Lemabang, majelis sebesar Wali Songo tidak perlu ikut campur urusan kenegaraan. Majelis yang sedemikian disegani, bahkan sampai ke tanah Malaka itu, dipandangnya telah terlalu jauh ikut campur dalam urusan kenegaraan. Syekh Lemabang menilai sikap seperti itu sudah melenceng dari tujuan semula majelis didirikan. Sebagaimana kebijakan saat pertama kali Majelis Wali Songo didirikan oleh Kanjeng Susunan Tandes atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian diteruskan oleh Kanjeng Susunan Ngempel Denta atau Raden Ali Rahmat, Pangeran Campa tersebut. Setelah pimpinan majelis jatuh ke tangan Susunan Giri Kedaton atau Prabu Satmata atau Maulana Ainul Yakin pada awal 1478, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Majelis Wali Songo mulai nampak syarat dan kepentingan kenegaraan. Pertama, fatwa peperangan ke Majapahit oleh Demak Bintara pada pertengahan 1478 yang menimbulkan peperangan berdarah antara Demak dengan kerajaan Buddha terbesar di Nusantara itu. Peperangan yang menghancur leburkan sendi-sendi perniagaan, adat istiadat, bahkan sendi-sendi kerukunan antar umat beragama. Dampak peperangan itu hingga saat ini, setelah 16 tahun berlalu, masih juga terasa. Ketentraman tak lagi didapatkan. Demak Bintara sebagai pemenang ternyata tak mampu mengontrol bekas wilayah Majapahit. Jangankan wilayah di luar Jawa, di Jawa sendiri, Demak kewalahan. Di mana-mana, kerajaan-kerajaan kecil bermunculan. Di wilayah timur Jawa, banyak kerajaan-kerajaan Buddha yang menyatakan merdeka. Daerah bekas ibu kota Majapahit sendiri, yaitu Trowulan, yang semula praktis menjadi bawahan Demak Bintara, setelah jatuhnya Majapahit pada tahun 1478. Beberapa tahun yang lalu diserang oleh kerajaan Daha yang beribu kota di Keling. Penyerangan itu terjadi pada tahun 1486. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.